Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian dalam keadaan baik, sehat, dan pastinya tetap semangat ya. Di video kali ini kita akan meneruskan materi yang kemarin tentang teks laporan hasil observasi. Pada video ini kita akan membahas tentang struktur dari teks laporan hasil observasi dan ciri kebahasaan yang ada pada teks laporan hasil observasi. Berbicara mengenai struktur dari teks laporan hasil observasi, berarti kita akan membahas mengenai bagian-bagian yang ada pada teks laporan hasil observasi. Kira-kira seperti apa sih bagian-bagian dari teks laporan hasil observasi? Sebelumnya, mari kita simak contoh dari teks laporan hasil observasi sebagai berikut. Tadi kalian sudah menyimak contoh dari teks laporan hasil observasi yang judulnya adalah kupu-kupu. Siapa yang pernah melihat kupu-kupu di taman bunga atau di depan rumah kalian yang ditanami bunga-bunga? Dari teks laporan hasil observasi mengenai kupu-kupu membicarakan kupu-kupu itu seperti apa? Atau fisiknya seperti apa sih? Jenis-jenisnya seperti apa? Manfaatnya apa saja ya? Nah, itu tadi berarti dari struktur atau bagian-bagian dari teks laporan hasil observasi yang kemarin sudah kita singgung. Yang pertama adalah pernyataan umum atau klasifikasi. Dalam pernyataan umum atau klasifikasi, yaitu pembukaan atau pengantar dari teks laporan hasil observasi. Bisa berupa pengertian. Misalnya, kupu-kupu adalah atau kupu-kupu memiliki nama ilmiah apa? Nah, itu merupakan dari pernyataan umum atau klasifikasi. Yang kedua, deskripsi bagian. Deskripsi bagian pada teks laporan hasil observasi berisi detail objek berupa bagian-bagian atau jenis-jenis. Bagian-bagian dari kupu-kupu misalnya, kupu-kupu memiliki ciri fisik apa sih yang membedakan hewan itu dengan hewan yang lain? Misalnya, kupu-kupu bisa terbang. Sama-sama bisa terbang, burung juga bisa terbang. Mungkin kupu-kupu memiliki tipe mulut penghisap. Yang membedakan kupu-kupu berbeda dengan hewan lain yang bisa terbang. Yang ketiga, deskripsi manfaat. Deskripsi manfaat pada teks laporan hasil observasi berupa bagian yang menjelaskan tentang manfaat dari hal yang dilaporkan. Misalnya pada saat pengamatan kupu-kupu, bahwa kupu-kupu berperan dalam ekosistem di mana kupu-kupu bisa membantu penyerbukan tanaman. Selanjutnya adalah ciri kebahasaan dari teks laporan hasil observasi. Yang pertama, terdapat kata serta frasa, verba, dan nomina. Kata merupakan satuan bahasa yang dapat berdiri sendiri. Misalnya, sapu, kursi, sepeda, becak, manusia, hewan, dan lain. Sedangkan frasa merupakan gabungan kata dari dua kata atau lebih yang menduduki satu fungsi. Fungsi dalam kalimat berupa subjek, predikat, objek, dan keterangan. Contoh frasa yang menduduki fungsi subjek misalnya guru baru. Guru baru merupakan subjek yang terdiri dari dua kata. Contoh lain yaitu pada fungsi predikat misalnya sedang membaca. Sedang membaca ini termasuk fungsi predikat yang terdiri dari dua kata, yaitu sedang dan membaca. Selanjutnya adalah verba. Verba merupakan kata-kata yang menyatakan suatu tindakan atau biasanya disebut dengan kata kerja. Contohnya yaitu menyapu, membersihkan, dan lain-lain. Sedangkan nomina adalah kata benda. Misalnya sapu, kursi,
sepeda, dan lain-lain. Yang kedua, adanya afiksasi atau imbuhan. Imbuhan pada afiksasi yang biasanya melekat pada kata dasar. Ada awalan, akhiran, sisipan, awalan dan akhiran. Afiksasi bisa mengubah arti dari kata dasar. Contoh kata dasar nomina sapu menjadi verba menyapu itu termasuk sebuah kegiatan. Sapu mendapat awalan menjadi menyapu. Yang ketiga, adanya kalimat definisi dan kalimat deskripsi. Kalimat definisi adalah kalimat yang berisi tentang pengertian suatu hal. Dengan kata kunci ialah, adalah, yaitu, yakni. Dan hal ini termasuk dalam identifikasi atau pernyataan umum dalam teks laporan hasil observasi. Sedangkan kalimat deskripsi adalah kalimat yang menerangkan sesuatu. Contohnya, dengan hal ini dalam laporan hasil observasi menjelaskan bahwa boneka terbuat dari bahan apa, misalnya dari kain atau dari kayu. Yang keempat, kalimat kompleks dan simpleks. Kalimat simpleks adalah kalimat tunggal yang hanya terdiri dari satu struktur kalimat. Bisa subjek predikat atau subjek predikat objek atau subjek predikat objek dan keterangan. Contohnya, saya membeli beras di toko. Sedangkan kalimat kompleks adalah kalimat yang memiliki lebih dari satu struktur kalimat atau biasanya disebut dengan kalimat majemuk. Contohnya, Aldi membaca buku di teras rumah ketika ibu memasak sayur. Yang kelima, terdapat konjungsi atau kata hubung. Misalnya, dan, atau, lalu, kemudian, dan lain-lain. Itulah materi dari teks laporan hasil observasi yang berupa struktur dan ciri kebahasaan yang ada pada teks laporan hasil observasi. Apabila ada kesalahan, Ibu mohon maaf. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.